anak. Cuman nanti perkembangan itu akan dibawakan juga di materi blok 19 ya, sehingga ini yang blok yang saat ini yang blok 12 ini kita akan lebih mengenal ya mengenai bagaimana sih cara pengukuran antropometri yang benar dan kondisi kekurangan gizi pada anak ya yang kita sebut sebagai malnutrisi. Nanti pun sebenarnya Dr. Bambang sudah ngasih kuliah belum ya? Belum ya, Dek ya? Dr. Bambang Edi. Sudah. Halo? Oh, sudah. Kemarin kalau Dr. Bambang Edi ngasihnya tentang apa, Dek? Kemarin terkait diabetes pada anak, Dok. Oh, diabetes pada anak. Nanti kan beliau juga akan ngasih tentang pertumbuhan ya. Pertumbuhan pada anak. Nanti kurang lebih sama ya pengukuran. Cuman mungkin ada tambahan nanti dari beliau terkait nutrisi pada anaknya ya. Oke, kita mulai dulu ya. Yuk, slide di apa namanya? Slide aja, slide. Belum jalan ya? Oh iya, oke. Jadi kalau pengukuran ya, untuk pengukuran antropometri pada bayi dan anak, itu kita mengukurnya ada 3 yang paling penting ya, Dek ya. Tinggi badan, berat badan, sama lingkar kepala. Nah, ini yang tinggi badan itu berbeda ya antara anak yang usianya lebih dari 2 tahun sama di bawah 2 tahun. Kalau di bawah 2 tahun kita sebutnya sebagai panjang sebenarnya ya, panjang badan. Karena kita mengukurnya anak itu sambil posisi tiduran ya. Nah, ya jelas ya usia 0 sampai 2 tahun kan nggak mungkin kita suruh berdiri ya. Jadi dia posisinya tiduran. Nah, kemudian tidurannya dianjurkan posisinya tidur berbaring. Jangan lupa ya, kalau pakai pengukur penggaris, itu kepala harus tegak 90 derajat ya, dengan penggarisnya ya, sehingga harus tegak lurus. Oke, next. Oke, next deh. Belum jalan ya. Belum jalan? Apa udah? Jadi saya ya. Nah, ini dia ya. Nah, ini kalau untuk anak di atas 2 tahun ya. 2 tahun dia yang terutama untuk tinggi badan yang lebih dari 85 cm, maka kita melakukan pengukurannya dengan posisi berdiri ya. Kalau posisi berdiri seperti yang ada di contoh gambar ini ya, dia harus tegak lurus juga dan nempel semua badannya, kakinya, tumitnya, kepalanya di penggarisnya ya. Kemudian posisi mata juga tegak 90 derajat ya dia ya. Nah, ini harus lurus seperti ini ya. Baru akurat ya. Kalau misalnya dia posisinya bengkong-bengkong itu ya nggak bisa ya kita. Kalau misalnya posisinya dia misalnya dia anak dengan cerebral palsy ya. Nah, cerebral palsy kan harus pakai dia kaku pertama, kemudian dia posisinya pakainya wheelchair ya, sehingga kita mengukurnya ya terpaksanya pakai apa? Midline ya. Pakai pengukur kayak tukang jahit itu loh, Dek. Nah, kita ukurnya pakai itu. Memposisikan nanti mengukurnya sama ya, dari kepala dulu sampai ke pinggang, pinggang ke tumitnya. Oke, next. Lanjut. Nah, kalau berat badan itu ada 2 juga ya. Kalau untuk anak di bawah 2 tahun yang dia belum bisa berdiri, kita sebaiknya posisikan tiduran ya. Ada timbangan untuk posisi tidur ya. Tapi kalau udah di atas 5 tahun lah biasanya ya, 2 sampai 5 tahun ya, itu posisinya bisa berdiri begini ya. 2 tahun mungkin belum bisa ajak diem ya, sehingga kalau 2 tahun mungkin boleh kalau dia belum bisa berdiri pakai yang tiduran, tapi rata-rata sih harusnya 2 tahun udah bisa berdiri semua ya. Kemudian melepaskan baju anak. Nah, ini ya berat badan. Nanti kita kalau pada anak tuh juga selain antropometrinya mengukur tinggi badan,
kita juga harus mengukur berat badannya ya. Nah, untuk menilai status body mass index-nya untuk anak-anak di atas 5 tahun. Jadi kalau untuk usia di bawah 5 tahun kita nggak pakai BMI ya, tapi tetap pakai berat badan per panjang badan. Tapi kalau di atas 5 tahun, terutama anak-anak yang dengan obesitas, kita bisa pakai body mass index per usia ya, nanti ya. Nah, ini berat badannya dalam kilo dibagi tinggi badan bagi 2 per meter, dalam meter ya. Dalam meter ya. Jadi bukan sentimeter ya. Nah, sentimeter dijadiin meter dulu, terus dikuadratkan. Oke, next. Nah, ini ya. Kalau pertumbuhan itu artinya bertambahnya ukuran fisik. Jadi anaknya bertambah tinggi, bertambah besar. Tapi kalau perkembangan fungsi mental, psikomotorik, dan sosialnya ya. Jadi anak mampu berdiri, duduk, berjalan, bersosialisasi itu masuk dalam tahap perkembangan. Nanti akan dipelajari lebih lanjut kalau yang perkembangan ini di blok 19 ya. Oke, next. Nah, ini ya. Pertumbuhan sebagai indikator status gizi ya. Jadi pertumbuhan itu merupakan hasil dari keseimbangan antara apa yang dimakan, apa yang masuk ke dalam tubuhnya, dan apa yang dikeluarkan ya sama si tubuhnya tersebut ya. Artinya antara asupannya sama kebutuhan dia zat gizi seorang anak itu beda-beda ya deh ya, tergantung dari usianya ya. Nanti kita mengenalnya adalah rekomendasi dietary allowance ya. Kita pakainya RDA untuk mengetahui gizi dari seorang anak. Nah, kalau anaknya pertumbuhannya baik, asupannya seimbang. Tapi kalau nggak baik, itu antara asupan dan kebutuhan gizinya dia nggak seimbang. Jadi bisa kebutuhan gizinya harusnya 200 misalnya kilokalori, asupannya hanya 100 kilokalori, separuhnya, sehingga si anak akan tumbuh menjadi gizi kurang kalau seperti itu ya. Oke, next. Nah, ini ya. Nah, ini kita mengukurnya. Jadi kalau punya pasien anak, nanti kalau kalian sudah punya pasien sendiri, internship ya, atau kalian koas anak, ya jangan lupa diukur berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala ya deh ya. Kalau pada anak BB, TB, lingkar kepala itu menjadi penting ya. Nah, nanti kita lihat sama melihat di buku KMS ya. Kalau pertumbuhan disebut baik, kalau misalnya grafik berat badannya itu sejajar atau berimpitan ya dibandingkan nilai bakunya. Nanti kita lihat ini aja ya. Langsung aja next aja deh, bila karena kalau pakai teori kadang susah membayangkannya ya. Nanti dia pertumbuhan baik kalau berat badannya naik ya dibandingkan bulan lalu, atau tumbuh normal itu adalah bila berat badannya naik dibandingkan bulan lalu dan grafiknya mengikuti pita warna yang sama. Nah, kalau pertumbuhan tidak baik ya, kalau BB-nya itu naik dibandingkan bulan lalu tapi grafiknya itu berpindah ke yang di bawahnya ya. Kalau enggak tumbuh itu dia sama terus ya antara bulan ini dan bulan lalu. Kalau tumbuh negatif, dia bulan ini turun dibandingkan bulan lalu ya, sehingga grafik di KMS-nya turun. Coba yuk kita lihat, nanti ada gambarnya. Next. Nah, ini ya, ini tumbuh kejar. Ini tumbuhnya bagus dia ya. Jadi dia grafiknya awalnya dari sini ya, terus naik ya. Grafiknya pindah ya, bisa ke sebelahnya ininya garisnya ya. Nah, ini tumbuh kejar bagus nih ya. Kenaikannya baik, 6, 6,5, 7,2 ya. Ini bagus ya. Next, coba. Tumbuh normal. Nah, tumbuh normal dia memang grafiknya naik ya, tapi tidak pindah ke garis atasnya ya. Nah, kalau ini sesuai dengan garis dia dari awal ya, dari awal sini. Nah, tapi tetap naik sesuai dengan garis dia yang awal ya. Nah, ini juga baik. Ini tumbuh normal ya namanya ya. Oke, next.
Nah, ini tumbuh tidak memadai. Karena apa? Seolah-olah naik ya deh ya, lihat beratnya. 6,6, 6,9, 7,2 naik ya, seolah-olah naik. Tapi begitu kita plotting di grafiknya ini, yang tadinya dia posisi grafiknya ada di garisnya 1, 2, 3 ya. Nah, garisnya ada di garis nomor 3, kok ini mulai turun ya. Mulai turun ke yang warna lebih muda ya. Nah, ini dia tadinya hijau tua itu terus jadi kok turun ke hijau yang muda ya. Nah, ini udah tanda-tanda si anak nih kurang bagus ini ya. Nah, ini harus apa namanya? Harus segera dikejar ini untuk pertumbuhannya. Jangan sampai telat ya. Terus next. Tidak tumbuh. Nah, ini kalau tidak tumbuh nih ya, kok tetap aja dia selama 4 bulan di situ. Lihat ya, ini anaknya tidak tumbuh. Ini udah hampir mau telat nih kalau di terapi ya, sehingga harus cepat ini ya diketahui oleh petugas medis ya bahwa anak ini harus segera dapat intervensi. Next. Nah, ini tumbuh negatif atau kita sebut sebagai gagal tumbuh. Artinya apa? Yang tadinya di grafik hijau turun. Gimana deh? Kedengeran ya suara saya ya. Jadi yang tadinya dia di grafik hijau tua turun sampai ke grafik yang merah ini, garis yang merah. Sehingga ini kita sebutnya sebagai tumbuh negatif atau gagal tumbuh ya pada anak. Oke, next. Gimana? Ada yang nggak kedengeran suara saya? Gedene sepiro? Oh, Pak Tri. Oke ya. Nah, terus ini ya penilaiannya kita menggunakan ini ya, berat badan per usia, tinggi badan per usia, berat badan per tinggi badan. Jadi kalau berat badannya lebih, itu dia lebih dari plus 2 SD ya, standar deviasi ya. Normal itu kalau dia minus 2 SD sampai dengan plus 2 SD. Kalau rendah itu minus 3, di bawah apa? Rendah itu antara minus 3 sampai minus 2. 1 jam aja ya. Setengah jam lah Mbak. Setengah jam. Terus berat badan sangat rendah itu dia kurang dari minus 3 SD ya. Nah, kalau kurang dari minus 3 SD itu kita sebutnya gizi buruk ya. Jadi kalau udah di bawah garis merah atau di bawah minus persentil 3 standar deviasi berarti dia gizi buruk ya. Terus kalau tinggi itu dia lebih dari plus 2 standar deviasi. Kalau tingginya normal minus 2 sampai plus 2 sama ya. Kalau pendek tadi ya minus 3 sampai minus 2 SD. Kalau sangat pendek itu kurang dari minus 3 SD ya. Nah, terus ini juga ya BB perpanjang badan juga kita nilai ya. Sama ya, nanti penilaiannya dia gemuk, normal, kurus, apa sangat kurus ya. Untuk penilaian kesimpulan itu sebenarnya ada di BB perpanjang badan itu ya. Antara berat badan dengan panjang badannya dia gimana nih. Nah, itu adalah kesimpulan untuk status gizi anak ya. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Gizi buruk kalau anaknya sangat kurus atau edem ya pada kedua punggung kaki sampai seluruh tubuh. Terus habis itu gizi kurang itu kalau tadi ya dia minus 3 sampai minus 2 SD. Gizi baik minus 2 sampai plus 2 SD dan gemuk itu kalau lebih dari plus 2 standar deviasi. Oke, next. Nah, ini ya. Nah, kita lihat kalau gizi buruk itu terlihat sangat kurus dan atau bengkak ya. Jadi ada yang anaknya edema atau sangat kurus ya dengan berat badan per tinggi badan atau berat badan per panjang badannya kurang dari minus 3 standar deviasi. Oke, next. Nah, ini ada ya.
Penyebab yang paling sering si anak itu nggak naik-naik ya, misalnya demam lama, batuk, pilek, sesak napas berulang ya. Kemudian anaknya mengalami diare terus-terusan atau recurrent diarrhea, boleh. Campak, TB, otitis media, anaknya sulit makan ya atau low intake ya. Kemudian ada cacat bawaan ya, labiopalastoskisis, CHD atau neurological disease ya, itu bisa mempengaruhi anak itu gagal untuk naik berat badannya ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian ada pasien juga dengan gizi buruk gitu ya, jangan coba dievaluasi dulu ya makannya seperti apa. Biasanya orang tua, ibu terutama ya, itu akan bilang, wah anak saya makannya udah baik dong, gini 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 gini, cuman kok naiknya nggak naik naik ya. Nah pikirkan, jangan-jangan ada infeksi kronis ya yang bisa mempengaruhi, nggak hanya infeksi kronis atau dia ada kongenital abnormalitas ya, misalnya pada bagian jantung, yang paling sering jantung ya, atau neurological, atau dia ada kelainan anatomi pada bagian mulut ya, itu dipikirkan ya. Oke, next. Nah ini ya klasifikasi untuk gizi buruk ada 3, kwashiorkor, marasmik, sama marasmik kwashiorkor. Next. Nah, kalau kwashiorkor, ingat deh, kalau kwashiorkor itu dia edem ya. Pokoknya kalau yang anaknya itu tanpa edem pada bagian, biasanya edemnya itu dia punggung, kaki, di kaki, tangan ya, itu dia bengkak-bengkak ya, di wajah atau perut itu. Seperti kalau pasien dengan sindrom nefrotik, nah itu nggak kelihatan biasanya dia gizi buruk, tapi ternyata dia tuh hanya bengkak ya, cairan ya. Jadi kalau kalian pencet gitu kakinya, dia nggak kembali ya. Ya kalau misalnya dia gemuk beneran kan, kamu tekan tangannya, dia bakal balik ya kulitnya. Nah ini kamu tekan dia seperti itu saja, jadi ada lengkungan ya, atau kita sebut sebagai pitting edem. Pitting edem itu kondisi dia kekurangan protein ya, atau hipoalbuminemia, sehingga memang pada pasien dengan kwashiorkor ini kita harus membedakan apakah dia kwashiorkor atau dia dalam kondisi sindroma nefrotik, juga ada ya salah satu yang memicu adanya bengkak ya pada pasien ya. Nanti kalian akan belajar sih di blok 16 ya. Nah itu, atau dia ada penyakit jantung ya. Nah itu juga bisa bikin bengkak-bengkak ya. Sehingga kalau ada edem pada pasien ini dinilai dulu, dia ada keluhan lain nggak selain edemanya ini ya. Coba kita lihat klinisnya kwashiorkor selain edema apa. Coba next. Nah ini ya, ada wajah membulat, pandangan mata sayu, rambut tipis ya, atau kemerahan seperti warna rambut jagung, mudah dicabut dan tanpa sakit dan rontok ya. Ada perubahan status mental, dia mungkin anaknya makin rewel ya, tapi dilihat ya, yang paling khas dia tadi dengan edema dan ini ya, rambutnya berwarna merah seperti rambut jagung dan mudah dicabut. Next. Lanjut deh. Nah, ini ada beberapa juga yang khas, itu adalah dia ada hepatomegali, bisa hipotrofi, ototnya mengecil, itu bisa ya. Sama ada yang khas adalah crazy pavement dermatosis ini deh ya. Jadi dia ada kelainan kulit berupa bercak ya, yang meluas. Nah, itu dan berubah warna menjadi coklat atau kehitaman ya, dan terkelupas. Nanti kita lihat ya bentukannya. Coba deh, next. Nah, ini ya, itu dia edem, bengkak ya anaknya. Rambutnya merah ya, lihat rambutnya merah, mudah dicabut, anaknya cengeng. Ada hipotrofi ya, pengurusan dari otot. Tapi kelihatannya kayak berat badannya baik ya, kelihatannya ya, tapi padahal dia ternyata edem. Terus ini ada crazy pavement dermatosis. Coba next deh. Nah, ini ada hepatomegaly. Nah, ini deh maksud saya pitting edem ya. Jadi dia bengkak, tapi kalau kita tekan
tekan ini ya, kita tekan. Nah, itu dia nggak kembali ya. Ini kita sebut dengan pitting edem atau hipoalbumin. Ya, ini ada hepatomegali ini dia ya, luka-luka gini. Kalian kalau ketemu pasien dengan gizi buruk kwashiorkor ini pasti nggak akan lupa deh. Ini kulitnya luka-luka gitu, merah-merah, kecoklatan dan hampir terkelupas ya. Persis banget ini. Next. Nah, kalau ngukur yang kwashiorkor ini kita nggak bisa ya pakai berat badan perpanjang badan karena dia udah edem ya dia udah bengkak, sehingga kita pakainya apa mengukurnya. Kalau pada pasien anak dengan edema kita pakainya lingkar lengan atas ya dia, jadi kita ukur di lingkar lengan atasnya sini. Kalau misalnya dia lilanya itu kurang dari 11 ya, itu berarti masuk dalam gizi buruk ya. Kemudian marasmik, kalau marasmik ini bisa ya, karena dia kurus, wajahnya seperti orang tua, anaknya rewel. Nah, kalau yang khas, kalau tadi yang kwashiorkor adalah crazy pavement dermatosis, kalau marasmik ini yang khas adalah baggy pants ya, seperti longgar ya. Oke ya, next dulu, coba kita lihat gambarnya. Nih ya, anaknya nih ya. Kurus sekali seperti orang tua, kulitnya longgar, tulang rusuknya bisa tampak jelas, kulit pahanya keriput, dan terlihat tulang belakang yang menonjol ya. Nanti coba kita lihat next, baggy pants-nya kayaknya di satunya. Langsung deh. Nih ya, ini yang disebut sebagai baggy pants ya. Jadi kulitnya, pantatnya berkeriput ya. Nah, itu dia. Nah, ini dia baggy pants. Ini khas untuk yang marasmik ya deh ya. Kalau ini bisa kita ukur berat badan perpanjang badannya, pasti jelas karena memang dia nggak edem, nggak bengkak ya. Oke, next. Nah, ada campuran marasmik sama kwashiorkor ya. Jadi BB per TB-nya kurang dari 3 SD ya, tapi ada edem. Lihat nih edemnya ya. Bengkaknya di kaki aja dia ya. Tangannya ke atas itu udah wajahnya kayak orang tua, rambutnya merah, udah campuran semua ya. Next. Nih ya, ini adalah marasmik kwashiorkor. Jadi dia bengkak, kakinya, perutnya bengkak, tapi dia ini ada apa ini namanya? Kurus juga ya, kelihatan seperti orang tua. Ini dia ektiman ya, di luka ya, luka besar di bagian mulutnya itu ya. Salah satu tandanya gizi buruk ya. Next. Lanjut deh. Nah, ini ya terakhir ya. Ini adalah apa tadi namanya? Tata laksana ya. Jadi tata laksana pada pasien dengan gizi buruk itu kalian kalau bisa hafal ya, karena nanti pada saat kalian mungkin ujian UKKM PD ya, masih lama sih ya dia, itu pernah lo keluar bagaimana tentang gizi buruk, pernah keluar dan ditanya tak 10 langkah. Nah, 10 langkah tata laksana dari gizi buruk ya. Nah, jadi kalau 10 langkah itu kita fasenya adalah stabilisasi, transisi, rehabilitasi ya, tahapannya itu ya. Nah, kalau fase stabilisasi itu hari pertama sampai hari kedua ini ya, Dek ya. Ini kalau ada pasien gizi buruk, kalian harus dirawat inap ya. Rawat inap pasiennya. Hari pertama, kedua, kalian lakukan fase stabilisasi. Jadi, anak dengan gizi buruk itu dia kondisinya imunokompromis ya. Jadi, daya tahan tubuhnya rendah semua ya. Sehingga dia harus dinilai ya, apakah dia ada hipoglikemia atau enggak, kekurangan gula darah, ataukah dia ada hipotermia apa enggak ya, hipotermia. Terus sama mengatasi kondisi dehidrasi ya. Jadi nanti hipoglikemia dicek gula darahnya ya. Dia normal apa enggak gula darahnya. Hipotermia suhunya berapa? Normal kan ya 36,5 sampai 37 ya, di bawah 37,5 ya normalnya ya, 36,5 sampai 37,5. Kemudian
dia dehidrasi apa enggak, kekurangan cairan apa enggak, karena salah satu apa namanya, kondisi dari gizi buruk itu adalah dia kekurangan cairan ya deh ya, anaknya ya. Nah ini dinilai dulu ya, ini harus di hari pertama itu dinilai ya, sama gangguan elektrolit ya. Jadi yang dicek nanti adalah hipoglikemi, hipotermia, dehidrasi, dan kelainan elektrolit. Dicek ya, darahnya ya, GDS, elektrolit itu dicek. Nah, kalau dia aman semua, nggak ada kondisi seperti itu, maka kita masuk tata laksananya. Terapinya apa? Ya, kita berikan mengobati infeksi. Walaupun anak gizi buruk itu dia datang tidak ada kondisi batuk pilek, misalnya tidak ada diare, tidak ada demam, anaknya kan baik ya, hanya gizi buruk. Tapi anak itu tuh pada anak gizi buruk itu kan tadi imunokompromis, sehingga dia rentan sekali apabila dirawat di rumah sakit, itu dia terhadap infeksi ya, terus rentan sekali, sehingga memang kita berikan pertama kali itu adalah antibiotik ya pada pasien ini. Antibiotiknya nanti secara minum oral ya. First line drug-nya ya untuk pemberian antibiotik pertama kali pada gizi buruk itu kita boleh menggunakan amoksisilin ya deh ya, golongan penisilin dulu ya. Nah, itu first line drug-nya amoksisilin. Kalau misalnya dia ternyata ada alergi terhadap golongan penisilin, maka boleh kita berikan golongan macrolide ya, misalnya seperti erythromycin. Kalau misalnya nggak ada alergi, boleh kita berikan juga cotrimoxazole ya, kalau ada ya barangnya ya. Tapi memang first line dulu ya, penisilin atau amoksisilin ya. Itu. Kemudian nanti selama berapa hari itu mengobati infeksinya atau pemberian antibiotik? Selama 1 minggu ya, untuk pemberian antibiotik sampai di fase transisi. Setelah fase transisi itu dia pemberian antibiotik menjadi tergantung kondisi pasien. Kalau ada kondisi infeksi ya diberikan, kalau enggak ya udah. Terus memperbaiki kekurangan zat gizinya ya. Nah, pada 1 minggu awal itu dia rentan terhadap infeksi. Kondisinya imunokompromis. Dia lebih rentan infeksi, sehingga kita berikan tanpa dulu pemberian zat besi ya. Karena zat besi itu sangat disukai oleh bakteri ya. Zat besi itu sangat disukai oleh bakteri. Sehingga pemberian zat besi itu ditunda pada 1 minggu pertama setelah dia pada 1 minggu pertama pada saat dia pertama kali mau diberikan diagnosis gizi buruk ya. Itu dia kita indikannya adalah ini ya dia tanpa FE. Nanti setelah itu minggu kedua ke-6 fase rehabilitasi boleh kita berikan zat besi ya. Kemudian memberikan makanan untuk stabilisasi dan transisi ya. Nah ini kita memberikan makanannya untuk fase stabilisasi dan transisi. Kita mulai dari awal ya. Dia pakai F75 namanya ya. Formula susu 75 kilokalori ya. Jadi cari yang kilokalorinya di bawah dulu ya. 0,75 ya. 0,75 kilokalori ya. Nah, oleh apa produknya? Susu biasanya ya, kita berikan susu. Targetnya berapa? Untuk target ya, pada pemberian fase stabilisasi ini, energi yang diperlukan adalah 80 sampai 100 cc ya per hari ya. Kemudian nanti proteinnya sebesar 1 ya, 1 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Kemudian nanti cairannya, nah ini cairannya kalau misalnya pasien itu tidak ada edema, maka kita boleh memberikan cairan 130 cc per kilogram berat badan per hari deh. Tapi kalau pasien itu ada edema kayak yang kwashiorkor itu, maka batasannya hanya sampai 100 cc per kilogram berat badan per hari ya, tidak boleh lebih dari itu. Karena anak-anak dengan gizi buruk yang ada edemanya, dia akan memperberat ya, cairan itu akan memperberat kondisi
jantungnya dia ya, sehingga kita batasannya hanya sampai 100 cc per kilogram berat badan per hari untuk anak-anak dengan edema ya. Kemudian nanti di fase transisi ya, jadi stabilisasi hari pertama dan hari kedua itu kita hanya menggunakan F75. Selanjutnya di hari ketiga ke atas kita menggunakan namanya F100. Jadi kalorinya udah lebih tinggi 1 kilokalori ya dalam setiap pemberian cairan yang akan kita berikan atau susu yang akan kita berikan. Nah, nanti ganti ya menggunakan F100 ya. Nah, terus lanjut F100 itu akan dilanjutkan sampai fase rehabilitasi. Nah, kemudian pada fase transisi ini kita boleh memberikan makanan juga ya untuk tumbuh kejar pasien. Kalau yang fase stabilisasi hari ke-1, hari kedua itu susu aja yang dikasih ya, susu aja, tidak boleh diberikan intervensi makanan apapun karena kita mau meningkatkan berat badannya dulu ini ya, menstabilkan anaknya. Nanti fase transisi mungkin di hari ke-4, 5, 6 tuh boleh ya pemberian bubur. Nah, jangan lupa juga untuk anak dengan gizi buruk itu problemnya biasanya mereka adalah gangguan tumbuh kembang deh, anaknya mungkin telat jalan, telat duduk ya. Biasanya motorik kasarnya yang kena karena kan anaknya kurus ya, gizi buruk kurus, nggak bisa ngapa-ngapain ya, nggak bisa duduk, nggak bisa berjalan, jangankan buat jalan ya, buat duduk aja dia susah ya. Nah itu sehingga kalau nanti sudah terperbaiki, sebenarnya sejak dari awal itu kita bisa lakukan stimulasi. Kemudian yang terakhir adalah mempersiapkan untuk tindak lanjut ya pasien. Jadi untuk fase transisi boleh kita persiapkan anaknya untuk di rumah. Oke, next. Ada lagi slide-nya nggak? Ada slide-nya lagi deh. Next, oh udah ya. Nah, oke ya. Saya rasa cukup untuk yang malnutrisi. Ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi nanti kemungkinan besar kan karena kalian akan ini kan blognya tentang nutrisi dan metabolik ya, sehingga kalian setidaknya tahu gambaran sekilas tentang malnutrisi. Nanti untuk bahan bacaan lanjutannya boleh membaca di PPM IDAI atau WHO atau Dinas Kesehatan mengenai gizi buruk pada anak. Itu bisa kalian googling dan ada PDF-nya juga ya. Googling aja gizi buruk pada anak. Nanti bakal keluar banyak banget PDF-PDF tentang gizi buruk pada anak ya. Bisa kalian pelajari lebih lanjut dari sana. Tapi setidaknya kalian bisa tahu cara membaca nanti memploting ya, memploting bagaimana sih usia ke berat badan. Tadi ada ya kan grafiknya tadi ada ya, yang chartnya tadi yang tumbuh kejar dan segala macam itu kalian bisa entah masuknya mana nih dia, kategorinya apa, buruk, kurang, dan normal atau tidak. Begitu. Baik, bila tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Tidak ada pertanyaan? Unia, ya gimana dek? Iya dok, izin bertanya. Kalau yang untuk tadi pengukuran lingkar kepala itu biasanya pada usia berapa saja ya dok? Oh iya, lingkar kepala terutama itu harus diukur sejak dari dia lahir sampai dengan usia 3 tahun. Ya, nah itu kalau bisa diukur terus sampai usia 3 tahun. Nanti setelah 3 tahun sebenarnya baiknya memang diukur, tapi kalau mau stop nggak apa-apa. Karena biasanya lingkar kepalanya ya juga tetap segitu ya, tidak ada perbaikan. Maksudnya tidak ada biasanya umur di bawah 3 tahun itu kita bisa mendeteksi ya dia apakah dia makrosefal atau mikrosefal. Setelah 3 tahun dia biasanya sih menetap ya gitu. Baik dok, terima kasih dok. Iya, tapi kalau kalian mau ukur
Kalau kalian mau ukur lingkar kepala sampai seterusnya sih nggak apa-apa, malah bagus ya. Cuman di chartnya itu kalau nggak salah saya itu cuma sampai 3 tahun dia. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Latifa ya, gimana Latifa? Permisi dokter, izin bertanya tadi untuk yang kwashiorkor kan ngukurnya pakai lingkar lengan atas dan yang marasmus itu pakai panjang badan. Nah kalau yang campuran pakai apa ya dok? Kalau apa? Yang campuran dok, yang marasmus kwashiorkor. Marasmus kwashiorkor karena dia itu depannya edem ya, kakinya edem, kita mengukurnya bisa pakai lingkar lengan atas deh. Kalau dia edemnya besar banget ya, kita bisa pakai lingkar lengan atasnya dia. Tapi kalau misalnya jadi tetap ya, semua pasien itu mau dia edem atau enggak, tetap kita ukur dulu ya, berat badan, perpanjang badannya tetap kita ukur ya, nggak ada masalah. Tapi nanti kalau dia edem, buat menentukan status gizinya, kita menggunakan lingkar lengan atas itu ya. Jadi kalau yang marasmus kwashiorkor, nanti kita ukurnya tetap berat badan, perpanjang badannya kita ini ya, kita nilai ya. Nah, kalau misalnya ternyata dia karena ada edem ya, ada bengkak, sebenarnya boleh ditanyakan ke orang tuanya sebelum bengkak itu dia beratnya berapa, Bu. Nah, itu yang bisa kita plotting ya di WHO chart. Tapi kalau kita nggak punya baseline datanya, ya terpaksanya pakai lingkar lengan atas. Kalau kaki dan perutnya memang bengkak sekali, terutama kalau dia ada hepatomegali, kan jadi nggak valid ya beratnya kita ukur. Sehingga kita menggunakannya lingkar lengan atas. Kalau ada organomegali atau ada edema. Begitu Latifa. Baik dokter, terima kasih dok. Sama-sama. Ada lagi? Oke ya. Kalau sudah tidak ada, saya rasa cukup. Terima kasih banyak. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Dok.